Halo, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Kodratus Nugraha. Dan dalam video-video saya, kalian akan menemukan tips-tips bagaimana caranya melatih kemampuan bela diri secara praktis yang bisa kalian latih sendiri di rumah. Dan juga latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik kalian. Oke, jadi yang belum subscribe, segera subscribe sekarang. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang 4 hal yang harus kalian kuasain dalam bela diri. Terutama ketika kalian menghadapi situasi kekerasan yang ada di area luar rumah kalian, misalnya di jalanan atau di tempat-tempat kalian berkumpul, misalnya ada sejak keributan, maka kalian harus menguasain 4 hal ini. Nah, ini tips ya, tips ketika kamu bertarung atau menghadapi musuh di jalanan. Oke, yang pertama ini adalah posisi stance atau kuda-kuda lah ya. Nah, ketika di jalanan, kuda-kuda yang harus kalian kuasain itu sebetulnya tips dari saya, opini saya adalah hanya satu, gunakan saja dengan kuda-kuda yang ringan ya. Maksud kuda-kuda ringan itu kita mudah untuk bergerak ke sana kemari. Oke, apalagi misalnya kita di lawannya bukan satu orang nih, ada banyak musuh. Jadi kita harus siap dengan kuda-kuda kalian. Posisi kakinya ya kuda-kuda itu, jadi bisa kaki kiri atau kanan di depan, bisa juga dengan kuda tengah, tergantung. Hanya saja posisinya harus ringan. Maksud ringan itu bisa bergerak mudah. Enggak bisa kalau sedang kan gini, sedang ini kita agak berat nih. Tapi kalau berat banget bawah, ini posisi defense berat banget nih. Kita susah untuk bergerak kemana-mana. Makanya kalau di jalanan kita gunakan posisi yang ringan aja kuda-kudanya. Ya, kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya dari kuda-kuda ini adalah dengan kedua adalah hindaran. Untuk memudahkan kita menghindar dari serangan lawan. Oke, sebelum ke hindaran, saya sampaikan lagi tadi yang kuda-kuda ringan ini. Satu hal yang harus kalian perhatikan dari kuda-kuda seperti ini adalah dari posisi kaki yang ringan, badan seperti ini, bergerak mudah seperti ini adalah harus bisa menjaga keseimbangan badan. Ya, kenapa? Karena ini penting banget. Jangan sampai kamu menghindar dengan kuda-kuda ringan, tiba-tiba kamu jatuh, kakinya habis dipukulin. Oke, itu. Oke, hindaran. Nah, dengan posisi ini, kita bisa menghindar. Jadi pukulan lawan atau tangan lawan kita hindarin aja dulu. Serangan lawan kita hindar aja dulu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa mundur. Bahkan, kalau bisa, kalau apalagi dikepung nih banyak musuh, kamu sendirian, hindarnya apa? Ya dengan lari aja udah. Hindarin aja pertempuran. Hindarin aja berantem di jalanan. Udah, lebih aman kamu mundur, kamu kabur. Kalau bisa. Tapi kalau nggak mau kamu harus antisipasi, harus bisa. Oke, posisi siap seperti ini. Kita lihat musuhnya geraknya kemana, dan usahakan di belakang kita, kalau kita dikepung nih, usahakan kita nyari di belakang kita dinding, supaya tidak ada orang yang di belakang kita yang menghajar kita secara dadakan yang kita nggak tahu. Jadi kita lindungin dari belakang dengan dinding. Ya, kita mundur aja dulu. Ya, kalau ini kan kebetulan dindingnya siku-siku ya. Kalau bisa dindingnya yang lurus, jadi sebelah sana masih kosong, kamu bisa kabur. Tapi kalau enggak ya udah, dengan hindaran kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya, mundur. Menghindar kamu masih kesulitan nih, masih dikejar terus. Dengan yang kedua adalah dengan tangkisan. Nah, untuk tangkisan, posisi tangan ingat, posisi tangan usahakan selalu di atas seperti ini. Mau posisinya seperti boxing atau mau kuda-kuda seperti ini, ya bebas. Yang penting kenapa? Tujuannya adalah kenapa harus di atas? Ini untuk kita melakukan tangkisan melindungi area kepala kita dan juga area badan kita. Ada tulang rusuk, ada ulu hati, ya, ada organ vital kita juga di bawah. Ini kita gunakan tangan ini untuk menangkis. Setelah menghindar, kita menangkis. Kita lindungi badan kita supaya tidak terkena serangan lawan. Kenapa nggak di bawah seperti ini kayak jagoan? Ya terserah. Kalau kalian udah jago mau nantangin lawan dengan cara manas-manasin, bebas. Kayak gini juga sodorin muka gini, bebas, terserah. Kalau kamu udah jago dan kamu percaya diri, kamu yakin musuh kamu kalahin ya. Tapi kalau kamu belum jago bela diri dan belum punya pengalaman di jalanan, jangan. Kenapa? Karena kalau posisi tangan seperti ini, kamu menghindar, tiba-tiba ternyata ada pukulan yang cepat kena muka nih. Kita nggak bisa cepat menangkis, tapi pasti kena duluan. Makanya antisipasi seperti ini aja, ya. Tangannya di atas, muka kita lindungin, badan kita lindungin. Tangkisannya banyak, nanti saya ajarin di video-video berikutnya tentunya. Nah, setelah tangkisan, ya, sekali-kali kita juga harus kasih jera lawan kita.
Jangan kita cuma menghindar, nangkis, hindar, nangkis, tapi kita harus kasih juga, beri juga dia pelajaran. Supaya apa? Supaya kapok. Jangan macam-macam sama kita, ya nggak? Benar. Ya, jadi dari tangkisan kita bisa langsung dari hindaran nangkis, pukul balik. Ya, pukulannya bisa ke area muka, atau bisa ke area krusuk, atau ke area kutu hati, bebas. Ya, makanya pentingnya melatih tangkisan dan pukulan secara bersamaan itu gunanya di situ. Ketika kita menangkis, kita pukul langsung. Atau jadi setelah kita nangkis, kita pukul balik biar jerak. Ya, itu pukulannya harus dilatih juga. Banyak macam-macam pukulan. Oke. Selanjutnya, serangan tadi kan pukulan adalah dengan kaki nih. Hup. Jadi nendang, misalnya gini. Oke, kita menghindar, kita tangkis. Kita bisa gunakan tangan atau kaki kita. Atau kita bisa gunakan kaki untuk apa? Untuk menangkis sekaligus menyerang. Musuh datang nih, kita pura-pura mundur, pura-pura menghindar, dia datang kita harus hajar. Itu bisa, ya. Latih, harus dilatih. Oke, jadi 4 hal tadi yang saya sampaikan. Ketika kita melindungi diri kita di jalanan, kita harus bisa bersikap atau stand atau kuda-kuda yang baik. Yang kedua, sikap hindaran. Kita menghindar dulu aja. Selagi kita bisa menghindar, hindarin aja dulu. Oke, menghindar nggak bisa, lari nggak bisa, ngumpet nggak bisa, baru kita tangkis aja. Tangkis, masih ngeyel, hajar juga. Kasih serangan balasan untuk memberikan efek jerak. Tangkis, hajar, tangkis, hajar, tangkis, hajar, tangkis, hajar. Oke, hajarnya, serangannya bisa menggunakan pukulan atau dengan tendangan, bahkan bisa juga dengan bantingan. Wah, itu lebih jauh lagi. Oke. Itu 4 tips basic bela diri yang harus kalian kuasain jika terdesak di jalanan. Ya, ingat, jaga diri kalian. Yang selain bisa menghindar, hindarin dulu aja. Tapi kalau terdesak, mau nggak mau kamu harus memiliki basic yang luar biasa. Tangkisannya, pukulannya, serangannya, tendangannya, semuanya harus kalian latih. Jangan lupa subscribe channel saya, karena saya akan memberikan video-video tips-tips dalam melatih bela diri secara praktis yang bisa kalian pelajarin di rumah. Dan juga latihan-latihan fisiknya. Oke? See you. Thank you.